Perkenalkan, nama saya Ister Gita Fentinambunan dengan NIM 11S25034 dari Prodi S1 Informatika tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan kode dari materi string manipulation. Yang pertama, saya akan membaca lanjutan satu. Di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa ada array char yang berkapasitas 20 untuk nama panggilan dan array char yang berkapasitas 50 untuk nama lengkap. Nah, di sini diberikan perintah untuk menampilkan teks, yaitu memasukkan nama panggilan, lalu diberikan scanf untuk membaca si input agar si input dimasukkan ke dalam variabel si nama panggilan. Lalu di sini dipakai while get karakter, yang mana di sini untuk memberikan buffer atau new line yang tertinggal dari scanf sebelumnya, agar nanti saat si fget digunakan agar si fget tidak membaca palsu. Lalu selanjutnya di sini diberikan perintah untuk memasukkan nama lengkap, lalu fgets nama lengkap, of nama lengkap. Yang dimana di sini fgets akan membaca input dari si user, nama lengkapnya lengkap dengan spasinya, lalu nanti akan dihitung ukuran dari si nama lengkap ini. Lalu selanjutnya ditampilkan hasil input, yaitu nama panggilan dan nama lengkap. Selanjutnya untuk latihan 2, saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini dideklarasikan array char yang dimana berkapasitas 100 untuk pesan. Di sini diberikan, di sini adalah selamat datang di praktikum pemrograman prosedural. Lalu di sini digunakan strlen, yang dimana integer panjang sama dengan strlen, atau string len, yang dimana ini gunanya untuk menghitung panjang dari si string yang ada. Lalu di sini dideklarasikan bahwa sepanjang itu akan berbentuk bilangan bulat nantinya. Lalu diberikan perintah untuk menampilkan pesan. Lalu setelah itu men-print si panjang string tanpa null terminator, dan ini dibaca dari si panjang. Lalu selanjutnya untuk latihan 3, di sini dideklarasikan ada array chars str1 yaitu halo, char str2 yaitu mahasiswa dengan kapasitas 50 sama dengan char str1, lalu char str3 tidak diisi. Lalu di sini diberikanlah str copy, yang dimana str3, str1, yang artinya isi yang ada di str1 akan dikopi ke dalam str3. Lalu di sini diberikan perintah untuk mengcopy string setelah digunakan str copy. Lalu str3 berisi setelah hasil dari salinan str1. Lalu di sini digunakan str concat, yang dimana di sini gunanya untuk menggabungkan. Nah, di sini ada dibuat str3, tanda petik banyak 2. Artinya nanti akan diberikan tanda petik sebanyak 2 untuk kalimat yang ada di str3. Lalu strcat, yang dimana str3, str2, artinya di sini akan digabungkan isi dari str2 ke dalam str3. Lalu diprintlah hasilnya. Lalu setelah itu di sini dibuat char password rahasia 123, yang artinya ini harapannya adalah sudah disimpan di dalam database. Lalu di sini dideklarasikan juga dan sudah ditentukan bahwa input dari user untuk passwordnya adalah rahasia 123. Nah, jika str compare input user sama persis dengan password yang ada di database, maka akan mengembalikan nilai 0. Lalu akan ditampilkan kalimat status loginnya adalah kata sandi cocok. Namun jika tidak, maka di print status loginnya kata sandi salah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang tantangan pertama, yang dimana ini dideklarasikan ada array char untuk nama lengkapnya berkapasitas 50. Lalu di sini diberikan perintah untuk menampilkan masukkan nama panggilan Anda. Lalu fgets digunakan untuk membaca input dari pengguna, yaitu nama lengkap dan ukuran dari nama lengkap. Lengkap dibaca dengan spasi dan karakter-karakter yang ada. Lalu di sini kita gunakanlah fungsi untuk melihat panjang awal, yaitu printf panjang awal strlen nama lengkap. Nah, di sini
digunakan looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari strl nama lengkap, yang artinya digunakan perulangan uh, si si loop, si perulangan di dalamnya, yaitu dengan indeks 0 sampai dengan panjangnya si nama lengkap. Nah, jika nama lengkap i sama menghasilkan masih sama dengan slash n atau new line, maka nama lengkap i itu dianggap digantikan dengan uh, si slash nol ini, yang artinya sepanjang kalimat itu batasnya adalah si new line ini yang akan digunakan. Lalu di sini diberikan perintah untuk memprint panjang string akhirnya. Jadi dideklarasikan array char username db yaitu admin. Nah, lalu untuk password adalah del12026, yang dimana ini adalah password dan username yang benar. Nah, ini sudah diharapkan sudah disimpan di dalam database. Lalu dideklarasikan array char untuk input user dan input password. Nah, ini digunakan nanti untuk si user bisa memasukkan input dan memasukkan gimana dia akan masukkan user dan password. Nah, integer percobaannya sama dengan 0. Nah, di sini buat while percobaan lebih dari 3, yang dimana artinya di sini akan dilakukan pengulangan selama sebanyak 3 kali. Di sini diberikan print login dengan kesempatan 3. Lalu diberikan print username, lalu dimasukkan scanf untuk membaca inputnya, di mana itu adalah input user untuk si username. Lalu print password, lalu dilakukan input dan scanf membaca inputnya untuk input password. Nah, ini if strcmp ini untuk membandingkan dua kalimat atau kata, yang dimana jika input user dan username db itu sama, maka dia akan sama dengan 0, dan strcmp input password dan password itu sama, maka akan sama dengan 0, yang dimana hasilnya adalah login berhasil. Nah, di luar dari itu, jika passwordnya masih salah, maka akan ditampilkan username atau passwordnya salah, lalu dilakukan lagi percobaan dengan batas 3 kali. Nah, jika sudah melewati batas 3 kali, maka akan ditampilkan akses diblokir. Selanjutnya, untuk tantangan yang ketiga ini adalah untuk palindrom, yang dimana ini atau kata yang dimana kata ini jika diulang artinya tetap sama. Di sini deklarasikan untuk char kata, yaitu dengan kapasitas 50, arraynya 50. Lalu i dan panjang itu sebuah integer, palindrom juga dengan sebuah integer dengan nilai sama dengan 1. Lalu diberikan perintah untuk memasukkan kata. Lalu si scanf ini bekerja untuk membaca si input dan memasukkannya menjadi variabel dari si kata. Lalu panjang sama dengan string length kata. Lalu dilakukan perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang per 2, yang artinya di sini dilakukan perulangan dari indeks 0 sampai dengan setengah dari sepanjang. Nah, artinya di sini kita cukup melihat bilangan huruf yang di awal dengan huruf yang ada di tengah, lalu huruf yang paling terakhir dengan huruf keduanya. Lalu di sini dikatakan jika kata i sama dengan kata panjang kurang 1 dikurang i, palindrom sama dengan 0, yang artinya ini bukan palindrom, maka dilakukan penghentian pada looping. Nah, jika palindrom sama dengan 1, berarti dia merupakan kata palindrom. Nah, maka di print string tersebut adalah palindrom. Selain dari itu, maka bukan palindrom. Contohnya ini seperti kata huruf pertama dengan keduanya sama. Nah, setengah dari kata itu adalah T. Lalu kita cek juga untuk huruf di belakangnya. Jadi dia merupakan bilangan palindrom. Nah, maka jika kita lakukan run code di sini, nah, kita masukkan kata, semisal ini kotak bukan palindrom. Lalu kita lakukan lagi run code.
Ini merupakan kali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.